warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ahmad Samanto TV. Sore ini alhamdulillah saya berada di kantor pusat perusahaan produsen obat pupuk organik ya, pupuk organik atau ya pupuk organik lah boleh dibilang ya. Jimmy Hantu di farm Jimmy Hantu. Ini kantor pusatnya, dan ini saya bersama Mas Edi Selamat, sahabat lama di Islamic Express, teman sekelas. Sekarang beliau sudah 3 tahun ya Mas Edi ya, kerja di sini 3,5 tahun. Nanti kita akan banyak mengorek nih informasi dari Pak Edi ya. Apa sih sebenarnya kok ada pupuk namanya Jimmy Hantu, gimana ceritanya itu pasti rame tuh ya. Oke. Sekarang kita mau diajak ke kebun ya. Ke kebun. Oke, baik. Kita akan ketemu salah satu inventor pendiri Jimmy Hantu ya. Ini lokasi, mohon maaf, lokasi perusahaan Jimmy Hantu, Lembaga Advokasi Petani Indonesia. Ya, baik, terima kasih. Tahfidzul Quran. Ini masih punya Pak Jimmy juga? Oh. Jadi beliau juga ini ya, komitmen keislamannya lumayan ya. Tapi dia itu jenis kayak antum. Hah? Perjalanan meninjau komplek terpadu pesantren pertanian, peternakan, dan juga perusahaan pembuat pupuk organik milik Bapak Jimmy dan Pak Rahmat ya, kakaknya ya, Pak Rahmat di Desa Nyalindung atau apa nih namanya Mas? Sukamantri desanya ya. Kampung Nyalindung, Desa Sukamantri. Nah, ini bangunan mewah ini untuk apa nih Mas? Untuk kandang sapi ya. Masya Allah. Tiang-tiang beton dengan kerangka atap baja ringan dan yang sangat mewah hanya untuk kandang sapi. Tetapi bukan hanya ya, sebetulnya mungkin ini adalah pemuliaan terhadap makhluk lainnya yang pada gilirannya akan memuliakan manusia juga ya. Sebenarnya kita hanya pengen membangun sistem integrasi aja Pak. Iya, iya. Artinya kita pengen memberikan contoh, tapi jangan dilihat fisik bangunannya, tapi adalah semangatnya bagaimana kotoran, terus kemudian sisa-sisa makanan, sisa-sisa pembuangan kotoran hewan itu bisa bermanfaat dan bisa kita gunakan kembali ke alam lagi dengan cara yang lebih baik gitu. Itu sebenarnya semangatnya. Jadi beberapa kali ya sebelum pandemi ini, kami setiap 3 bulan ya ada pelatihan, bikin jamur merah, bikin sampo, bikin sabun kecantikan, pengolahan madu dengan
madu murni campur dengan apa yang ada di sekeliling kita yang bermanfaat buat tubuh kita. Itu sering kita lakukan gitu ya. Jadi semangatnya bukan di fisiknya, justru semangatnya bagaimana kita memanfaatkan yang ada di sekitarnya. Bahkan Pak Jim berprinsip sebisa mungkin beliau pengen membalikan lahan ini seperti hutan. Jadi beliau mengabaikan sistem umpamanya tanaman yang harusnya berjarak, dia nggak mau. Ya semua tanaman juga kayak hutan, ya kayak hutan belantara. Bagaimana nanti di situ ada hewannya, ada peternakannya kasarnya gitu kan. Pendekatan ekosistem yang holistik ya, begitu. Yang menyeluruh ya. Ya tentu tidak sempurna, tapi paling tidak semangat bagaimana menjaga harmonisasi itu sebenarnya yang beliau ingin sampaikan kepada masyarakat. Itu yang selama ini sudah kita jalankan. Oke Pak. Ya kita udah lewat masjid belum? Belum. Oh ya, nanti aku ikut sholat dulu ya. Airnya masih mengalir deras ya. Air Gunung Salak ini. Berjalan bersama Mas Edi Slamet, sahabat lama yang sekarang menjadi salah satu penggerak atau kru dari Jimmy Hantu ya. PT nama Jimmy Hantu ya, PT ya. Mutiara Keraton. Oh, PT-nya Mutiara Keraton. Kita Hantu branding produk. Oh, Jimmy Hantu branding produknya. Betul. Kayaknya udah terkenal tuh kalau lihat saya di YouTube tuh ya, promosinya udah mulai besar lah perusahaan ini ya. Alhamdulillah. Pupuk apa namanya? Pupuk Jimmy Hantu. Enggak, ininya apa? Ada pembenah tanah, ada daun, ada buah, kemudian sekarang kita sudah merambah ke Ada hormon pertumbuhan ya, ada hormon pertumbuhan. Untuk insektisida organik kita juga sudah mulai mengurus izinnya supaya nanti bisa beredar di masyarakat. Insektisida, pestisida organik ya. Betul. Termasuk hormonnya juga organik ya. Saya dengar semua. Bahan dasarnya madu dan susu ya itu. Betul. Nggak terpikir ke orang bahwa madu dan susu ternyata bisa menjadi hormon. Ini Pak Jimmy. Teman-teman, kita bertemu dengan Pak Jimmy, salah satu inventor, pendiri, owner juga dari PT Jimmy Hantu. Bagaimana tentang Jimmy Hantu ini cerita? Ini kebetulan saya dibawa oleh Mas Edi Slamet nih, kawan lama ya. Monggo Pak Edi, Pak Jimmy. Tadi gue bilang kalau berbicara pertanian itu tidak lepas dengan peternakan. Bicara peternakan nggak bisa lepas dengan pertanian. Ini bicara kehidupan. Karena sumber dari segala sumber hidup itu hanya dua. Satu, pertanian dan peternakan. Kalau pertanian dan peternakan jalan, maka manusia hidup. Manusia hidup kalau nggak pernah kenal pertanian dan peternakan, dia nggak akan pernah bisa hidup. Kalau bicara pertanian, yang mana di sana dari hasil limbahnya hewan itu untuk pertanian. Hasil limbahnya pertanian itu untuk hewan. Limbahnya hewan dan pertanian untuk manusia. Tapi limbahnya manusia belum tentu bisa untuk pertanian dan peternakan. Iya. Belum ada pupuk dari. Ini prinsip dasar nih, prinsip dasar. Contoh lagi bicara ayam. Kalau bicara ayam, orang selama ini kalau hanya beli konsentrat sampai kapanpun miskin. Iya. Harusnya apa? Kapan bicara ayam, berarti kita bicara juga pupuk ayam manfaatnya apa dan manfaatnya rumput untuk apa. Kalau orang Jawa dulu, kapan bicara ayam tidak perlu yang mana beli dari toko pertanian atau toko peternakan. Apa yang diambil? Rumput dirajang, tambahkan bekatul dikit, dikasihkan ayam, ayamnya gemuk. Kalau ayam makan cacing, gemuk. Tapi kalau kambing makan cacing, sakit. Maka dalam hal ini, rumput yang tinggi kasihkan hewan, kambing, sapi, kuda. Rumput yang pendek dipotong kasihkan ayam. Dan hewan bentuknya unggas, ini kapan ketemu cacing, ketemu serangga, ketemu semut, maka obatnya bagi dia. Nah, maka dalam ini saya baru bikin lagi di sana, mengajarkan pada teman-teman petani di Indonesia. Saya mengajarkan pada teman-teman yang mana sama hidup kita. Kamu kalau mau tanam ayam atau ternak ayam nggak usah mikir neko-neko dah. Belajar di Jimmy Hantu jaminan nggak akan kere. Nggih. Itu saya lihat di YouTube Bapak bikin kursus gratis buat para petani ya. Dan itu ada biasa pemberdayaan. Aula nih.
Ini aula khusus untuk nanti untuk yang pendidikan se-Indonesia. Oh. Gratis lagi di sini. Gitu loh. Pusdiklat ya, yang sedang dibangun ini Pusdiklat ya. Maka nanti kalau seorang bicara contoh lagi padi. Kalau orang baru tanam padi yang diambil berasnya sampai kapanpun masih kere. Masih miskin. Apalagi gabah lagi murah. Apalah kalau nggak salah gabah murah udah biasa lah. Kita analogikan. Kita nggak butuh cerdas tapi kita butuh nalar. Harga beras semahal-mahalnya pemerintah menganjurkan hanya diperbolehkan jual 12.500 maksimal, ya. Premium lagi bahasa itu. 1 hektar maksimal itu bisa menghasilkan untuk Indonesia paling menghasilkan maksimal tadi cuma 5 ton. 5 ton kalau kali 10.000 aja baru 50 juta. Oke. 1 meter padi, 1 meter beras itu minimal itu yang mana kita harus tanam padi tadi 2 meter. Tanam padi ya 2 meter persegi. 2 meter persegi. 2 meter persegi ini kalau ada jeraminya minimal bisa menghasilkan 20 kg jerami. Benar? Kalau 20 kg jerami ini kalau saya fermentasi jadi jamur merang minimal jadi 4 kg jamur merang. Oh. Kalau jamur merang saya jual harga Rp10.000. Maka 1 meter persegi, 2 meter persegi sudah bisa menghasilkan uang minimal itu Rp40.000. Gedean mana jamur merang sama padi sama berasnya? Jamur merang. Selama ini kemana? Kenapa kita beli jamur merang harga Rp40.000, Rp50.000 kita mau? Kenapa kita nggak jual jamur merang Rp10.000? Yang pertama, yang kedua, bicara bekatul. Selama ini bekatul hanya untuk makan sapi saja. Bukankah vitamin B kompleks di dalam bekatul? Apakah kita mungkin bisa mengambil yang mana intisari bekatul tadi menjadi B kompleks bentuknya cair, bentuknya padatan, bentuknya sari? Buktinya apa? Lawang singkong diambil sarinya aja jadi mokaf. Kenapa kita nggak ambil sarinya dari bekatul jadi B kompleks? Kenapa kita beli B kompleks 1 botol sampai 500.000 sampai 300.000 rupiah? Impor lagi. Impor lagi. Indonesia kurang apa? Manusia banyak ya, orang cerdas banyak ya, orang pinter banyak ya, profesor banyak ya, dokter banyak ya. Cuma satu yang belum ada, orang yang nalar. Nah itu dia. Ini Pak Jimmy ini kan pendidikan IPB ya, pernah kuliah di IPB. IPB kan baru-baru aja daripada saya malu. Tapi konon katanya inspirasi pertanian holistik atau ekosistem yang saling integrasi gitu, itu sejak belajar di pesantren, agama atau gimana? Ya, kenapa kita bicara holistik? Ya tadi aku bilang kan, limbahnya sama padi anggaplah untuk manusia juga untuk hewan. Holistik kan? Kotoran sapi untuk tumbuhan, sapi besar untuk manusia lagi. Kalau mentok banyak bulunya, kita cukur bulunya, bukankah punya kadar nitrogen tertinggi? Bulu apapun, termasuk kukumu. Kenapa kuku kita potong nih dalam kondisi kita potong nggak sakit? Karena kadar nitrogennya tinggi sekali. Kenapa rambut dipotong padahal tumbuh nggak sakit? Nitrogennya tinggi. Coba badanmu kamu seset, kamu semprot nitrogen yang bagus, yang tinggi, nggak akan berasa bius kan? Dingin malah. Dingin lagi. Kenapa enggak? Apakah kita bisa misahkan? Bisa. Kenapa kita nggak bisa lagi? Nalarnya di mana? Mulainya kapan, Pak? Kalau bicara mulainya kapan? Saya ini mulai dari hidup, Bang. Ngapain saya banyak belajar? Kita melihat yang mana alam. Kenapa? Kearifan lokal tertinggi, pendidikan tertinggi itu berada di dalam lingkungan kita. Belajar dari alam itu lebih banyak daripada di bangku kuliah malah ya. Bukankah kita sadar juga berapa banyak fakultas pertanian, fakultas kehutanan sampai fakultas perkebunan itu muncul semuanya. Hutan nggak pernah rusak, tapi semenjak gara-gara banyak fakultas hutan rusak. Sapi nggak pernah mati. Berarti ada yang salah dong dengan sistem kurikulum pendidikan kita. Kalau bicara salah pada dasarnya tidak menumbuhkan nalar yang kita banyak orang cerdas sehat, tapi nalarnya nggak jalan. Banyak cuap-cuap tapi nggak pernah ada kerjanya. Dulu kita di filsafat belajar itu ya soal logika nalar ya. Nah ilmu logika kita hilang. Betul. Kemana logikanya? Kan bicara logika aja.
Masa kita yang mana B komplek masih beli padahal kita bekatul kita banyak. Logika kita nggak jalan. Masa rumput kita banyak masih beli yang mana sentrat untuk pakan. Yang paling parah lagi, bicara ayam negeri. Itu negeri siapa ayam itu? Negerinya sopo. DOC-nya dari mana? Ya. Vaksinnya dari mana? Tapi kita kehilangan kita ayam kampung sendiri. Kan aneh. Yang lebih enak dan lebih sehat ya. Lebih padahal. enak, lebih sehat. Katanya kita harus sehat. Iya. Dokter Indonesia banyak. Dokternya banyak, tapi nalarnya yang nggak banyak. Oke. Iya. Bicara ikan, Indonesia gudangnya ikan. Ya. Masih kekurangan ikan. Kalau Arab Saudi kurang ikan wajar. Ya. Sana di mana nyari sungai? Ya. Negeri seindah surga ini kok nggak disyukuri ya. Itu, ini pada dasarnya dulu tadi orang baru menghayal, menganalogikan yang mana selalu apa? Bangga dengan negerinya, tapi nggak pernah mengerti siapa negerinya itu. Nanti dalam sholat pun juga ditanya lagi ketika nanti di yaumil akhir. Allah nggak akan pernah bertanya berapa banyak sholatmu, tapi yang tanyakan bagaimana dengan sholatmu. Allah nggak akan pernah bertanya di mana kau akan hidup, di mana kamu hidup, tapi yang akan ditanyakan bagaimana dengan hidup. Ini akan ditanyakan. Bahkan seorang petani pun di dalam segi sufisme Islami akan ditanyakan lagi. Tidak akan pernah ditanya berapa banyak luas yang kau tanam, tapi yang ditanya bagaimana cara menanammu, bagaimana hasil panenmu, bagaimana cara mengelolamu, bagaimana tingkah lakumu. Ahsanu amala yang ditanya ya. Amalnya seperti apa? Bukan aksaru amala, bukan amal yang banyak ya, tapi yang paling baiknya yang ditanya. Paling baiknya apa manfaatnya? Gitu loh. Penutup saya satu hal yang paling menjengkelkan mungkin kata orang. Kalau mata kita melihat sesuatu hal tidak bisa memanfaatkan dan kita tidak bisa memberikan nilai manfaat pada dasarnya. Yang tidak manfaat bukan apa yang kita lihat, tapi kita yang nggak bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bisa bermanfaat baik buat manusia yang lainnya. Termasuk kalau foto kita ketemu kambing, maka kita harus bermanfaat buat kambing itu. Kalau kita bertanya pada kambing manfaatnya buat kita, manusia tingkatnya sangat serakah luar biasa. Sementara apa? Manusia punya tanggung jawab di sana yang mana rahmatal lil alamin. Di mana katamu rahmatal lil alamin? Kenapa kau bangga? Contoh yang paling menjengkelkan lagi. Islam bukankah agama yang sangat benar-benar luar biasa? Kita contohkan. Tapi luar biasanya di Islam atau orang yang Islam? Islamnya luar biasa, tapi berapa banyak orang Islam? Tapi mengaku Islam banyak. Yang pakai peci banyak, pakai udeng-udeng banyak, sorban banyak. Kalau hanya kelihatan orang Islam banyak. Konsep Islam adalah rahmatan lil alamin. Selamatkan. Ini yang kita jalankan. Kira-kira itu yang sampaikan. Maka pesan saya terakhir buat petani Indonesia hanya satu. Kamu seorang petani atau kamu hanya pekerja di petani, atau kamu pada dasarnya benar-benar seorang petani. Petani sejati adalah tidak pernah membuang apapun kecuali kita yang pantas dibuang. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Jimmy. Nanti ya saya ajak minta izin dulu. Silakan. Ngatur suwun ini sangat mencerahkan bisa menjadi inspirasi, provokasi yang positif ya untuk teman-teman kita. Mudah-mudahan mayoritas muslim di Indonesia ini bangkit ya kesadarannya Pak ya. Harus bangkit. Kalau nggak bangkit nggak usah ngaku muslim deh. Matur suwun Pak Jimmy. Matur suwun. Mohon izin ya. Oke, monggo. Jalan-jalan. Jadi ini untuk pusat pendidikan ya Mas ya? Diklatnya. Sebelumnya sudah ada. Wah tapi mantep nih diklat dengan nuansa. Di upgrade lah kira-kira. Iya di upgrade. Udah kayak villa. Ya. Kita mau ke mana? Ke kebun? Ke makan ayam. Saya nggak tahu apakah sudah. Oh iya. Iya. Ini kebunnya. Ini pohon apa nih? Oh cengkeh. Ini durian, cengkeh, macam-macam ya, tanaman keras nih ya. Iya. Berapa hektar nih lahannya Mas? 6 hektar.
Wah, ini kebun durian ya. Dengan perlakuan obat-obatan produk ya. Jadi lebih tepatnya hutan ya. Konsepnya adalah hutan. Jadi bukan kebun. Ya, ya. Karena kalau melihat dari kiri kanan kan ini lagi bikin farming untuk ayam. Kandang ayam ya. Integrated. Kandang ayam integrate dengan tanaman-tanaman dan lain-lain. Nah, kalau dari penjelasannya tadi tuh Pak Jimmy itu dia ya pendekatan ekosistem ya, holistik Ya, ya. betul. Pak, sih Pak. Ini kandang kambing. Ayam. Oh, ayam. Iya, iya. Jadi, kalau kambing sudah ada di sini sama kuda sama sapi. Oh, lagi dibangun ulang ya. Untuk ayam nih, kandang ayam ya. Keren kandang ayamnya. Ayamnya kapan turun? Hah? Gitu ya, beresin dulu. Oke, thank you. Oke. Ini kandang ayam aja ya, kandang sapi, kambing. Sana. Oh, ada juga di sini ya. Iya. Kalau kebun percontohan di sebelah sana. Iya. Sayur juga di sana ya. Di sebelah sana nanti kita bisa. Kayaknya lebih baik kita ke sayur dulu deh, Pak. Sayur. Kita menuju kebun sayur PT Jimmy Hantu bersama Pak Edi Slamet. Pak Edi Slamet ini di bagian apa kerja di sini? Saya sebenarnya lebih ke pengembangan bisnis. Oh, pengembangan bisnisnya. Iya, iya. Bisnis developmentnya. Ini ada pembibitan, ada ya ini sayur-sayur ini buat para santri-santri lah. Oh, dikonsumsi santri ya. Buah-buahan buat sebagian ditanam di belakang, bisa dimanfaatkan oleh orang warga sekitar. Ada jagung manis, ada tomat, ya seperti yang dimakan tiap hari lah. Ada cabai, ada terong. Jadi semua kebutuhan nih terpenuhi di sini ya. Betul. Kalau padi kita punya. Ada sawahnya juga. Di Sragen. Oh, di Sragen ada sawahnya. Kita tanam padinya di sana. Kita ini praktis tidak ada yang beli. Makan tiap hari karena santri karyawan sehari makan 3 kali. Iya, iya. Santri dan karyawan. Ini Pak Adep, kepala kebun Pak. Oh, kepala kedun, ya. Ini sedang dijarangkan Pak ya? Ya. Karena sudah mulai tumbuh, udah mulai besar daun-daunannya ya. Ini udah. Oh, udah berbunga ya? Buah. Masih berapa bulan udah berbuah? Berapa tahun ini? 3 bulan. Oh, 3 bulan. Karena pupuk itu ya, pengaruh itu ya, Iya. Mas? Hah? Ada perawatan. Perlakuan dan perawatan ya. Umur 3 bulan sudah berbunga, sudah ada pentil nih. Masya Allah. Di sini prinsipnya memang pertaniannya organik. Jadi kalau melihat hama ya wajar-wajar saja karena kita tidak menggunakan pestisida yang aneh-aneh. Jadi yang memang pestisidanya ya buatan kita supaya terjaga lingkungannya. Pestisida organik ya. Ya betul, sehingga pasti tidak bersih gitu ya. Pasti tidak bersih, apalagi sekarang musim hujan mungkin banyak serangan jamur, itu cukup banyak. Tapi alhamdulillah sih sampai saat ini sih kita masih bisa bertahan dengan baik karena kan kita menghidupkan makhluk hidup yang lain, memberi ruang yang lain, mikroba, ada kita ngembangin trichoderma, ngembangin bacillus,
salah satu produk nanti yang kita luncurkan mikroorganisme yang bermanfaat mikroorganisme bermanfaat. Nanti kayak Bavaria, kemudian Bacillus thuringiensis itu kita juga sedang kembangkan, dan moga-moga tidak lama kita bisa berbagi ke masyarakat ya, supaya tim risetnya ini Pak Jimmy yang pimpin ya? Ya, langsung Pak Jimmy dan teman-teman biasanya mahasiswa IPB sih. Ya, tim mereka biasanya beberapa gabung di dalamnya. Iya. Dan kita berharap sih semuanya bisa lancar. Kalau dilihat dari struktur tanah kan, ini dulu tanaman kebun jati dulu ini. Oh, tanah keras loh berarti ya? Tanah keras, sehingga mungkin tanahnya kurang bagus, tapi sekarang kalau Bapak lihat gembur sekali ya, gembur sekali. Iya, gembur. Kelihatan sekali kan makhluk hidupnya. Iya. Kita menjaga banget ekosistemnya supaya tanah ini tetap sehat gitu. Ya, kita tetap sehat, penggunaan obat juga harus bijaksana. Sebenarnya kita tidak anti obat-obatan kimia, tetapi bijaksanalah, kira-kira begitu. Bijaksanalah untuk kepentingan kelestarian ya, jangka panjang. Umpamanya boleh sebenarnya kita pakai herbisida, tetapi herbisida itu mesti harus memperhatikan apakah herbisida itu akan menghancurkan ekosistem atau tidak. Ini juga penting sekali buat para petani. Seringkali mengeluh pengen matiin rumput instan. Betul, ada herbisida tertentu, saya nggak bisa ngomong merek, nggak bisa ngomong bahan aktif, nanti dikira kampanye. Jadi mereka aplikasi betul tuh, rumputnya bersih itu sampai 3 bulan, 4 bulan baru tumbuh lagi, semua rumput bisa mati. Tapi pada satu waktu di tahun-tahun 3 tahun, 4 tahun berikutnya, kok panen saya menurun ya? Yang biasanya umpamanya 1 hektar bisa dapat, umpamanya nih kalau ngomong padi bisa dapat 7 ton, tiba-tiba kok 3 tahun berikutnya dapatnya cuma 6 ton, cuma 5 ton setengah, dan lain seterusnya. Atau bahkan kalau pohon-pohon keras itu kayak kopi, sawit gitu ya, itu semakin menurun kemampuan produksinya. Salah satu faktornya adalah penggunaan herbisida tadi. Boleh menggunakan herbisida, kan ada herbisida yang direkomendasikan yang memang sesuai dengan kepentingannya dan lingkungannya, itu biasanya bagus untuk alam kita gitu kan. Belum nanti insektisida. Sekarang kita pakai insek ini, musim tanam berikutnya udah nggak bisa dipakai lagi karena udah resisten dan lain sebagainya ya. Mesti bijaksana, intinya seperti itu. Sesekali kita selingi dengan insektisida biologis, insektisida yang ramah lingkungan, yang organik, itu akan membuat sirkulasinya jauh lebih baik dan lebih sehat. Harapannya seperti itu. Alhamdulillah, matur suwun Mas Edi, mudah-mudahan ini bermanfaat buat para petani se-Indonesia ya. Amin. Nih kami juga sedang merintis Yayasan Tani Indonesia yang berusaha memberdayakan iklim budidaya pertanian di Indonesia kembali kepada kearifan leluhur ya. Setuju. Itu menarik itu. Iya. Ya, tim mereka biasanya beberapa gabung di dalamnya. Iya. Dan kita berharap sih semuanya bisa lancar. Kalau dilihat dari struktur tanah kan, ini dulu tanaman kebun jati dulu ini. Oh, tanah keras loh berarti ya? Tanah keras, sehingga mungkin tanahnya kurang bagus, tapi sekarang kalau Bapak lihat gembur sekali. Iya, gembur. Kelihatan sekali kan makhluk hidupnya. Iya. Kita menjaga banget ekosistemnya supaya tanah ini tetap sehat gitu. Ya, kita tetap sehat, penggunaan obat juga harus bijaksana. Sebenarnya kita tidak anti obat-obatan kimia, tetapi bijaksanalah, kira-kira begitu. Bijaksanalah untuk kepentingan kelestarian ya, jangka panjang. Umpamanya boleh sebenarnya kita pakai herbisida, tetapi herbisida itu mesti harus memperhatikan apakah herbisida itu akan menghancurkan ekosistem atau tidak. Ini juga penting sekali buat para petani. Seringkali mengeluh pengen matiin rumput instan. Betul, ada herbisida tertentu, saya nggak bisa ngomong merek, nggak bisa ngomong bahan aktif, nanti dikira kampanye. Jadi mereka aplikasi betul tuh, rumputnya bersih itu sampai 3 bulan, 4 bulan baru tumbuh lagi, semua rumput bisa mati.
Tapi pada satu waktu di tahun-tahun 3 tahun, 4 tahun berikutnya, kok panen saya menurun ya. Yang biasanya umpamanya 1 hektar bisa dapat, umpamanya nih kalau ngomong padi bisa dapat 7 ton, tiba-tiba loh kok 3 tahun berikutnya dapatnya cuma 6 ton, cuma 5 ton setengah dan lain seterusnya. Atau bahkan kalau pohon-pohon keras itu kayak kopi, sawit gitu ya, itu semakin menurun kemampuan produksinya. Salah satu faktornya adalah penggunaan herbisida tadi. Ya, boleh menggunakan herbisida, kan ada herbisida yang direkomendasikan yang memang sesuai dengan kepentingannya dan lingkungannya, itu biasanya bagus untuk alam kita gitu kan. Belum nanti insektisida. Sekarang kita pakai insek ini, musim tanam berikutnya udah nggak bisa dipakai lagi karena udah resisten dan lain sebagainya. Ya, mesti bijaksana intinya seperti itu. Sesekali kita selingi dengan insektisida biologis, insektisida yang ramah lingkungan, yang organik, itu akan membuat sirkulasinya jauh lebih baik dan lebih sehat. Harapannya seperti itu. Alhamdulillah, matur suwun Mas Edi, mudah-mudahan ini bermanfaat buat para petani se-Indonesia ya. Amin. Nih kami juga sedang merintis Yayasan Tani Indonesia yang berusaha memberdayakan iklim budidaya pertanian di Indonesia kembali kepada kearifan leluhur ya. Setuju. Itu menarik itu. Iya. Kedung sapi, apa sayur itu Mas? Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mbak. Kandang kambingnya juga mewah ini, kandang kambing plastik VIP. Ini pakannya pakai konsentrat fermentasi ya? Ada bau-bau fermentasi. Yang edit? Aku sendiri. Sementara ini masih apa? Ya, ada kawan yang udah ahli. Cuma kita kan baru merintis Tani Indonesia-nya, jadi masih belum ini. Apa namanya, masih masing-masing dulu. Konten-konten how to, Pak. Ya. Nah, itu penting. Konten-konten how to, betul. Kambing indukan. Oh, ini kandang kerbau. Villa ini, bukan kandang ini. Villa kerbau. Ada kerbau bule. Kandang kerbau atau villa kerbau di PT Jimmy Hantu nih. Komplek terpadu pesantren, pertanian, peternakan, produksi pupuk organik, ada kerbau bulenya, benar-benar hebat nih.
kuda, kalau kuda buat santri. Kenapa? Santri, jadi kalau hari Sabtu mereka Latihan kuda, latihan kuda. Ada berapa banyak kudanya? hanya 2 ekor. Oh, hanya 2. Baru 2 ekor ya. Assalamualaikum. Apa kabar? Mas kuda. Saya baru ketemu nih kandang-kandang ternak dengan kualitas bintang 5 nih. Oh, awalnya bambu. Iya. Iya. Sekarang begitu ada perkembangan ya. Kang, makasih ya. Nuhun, Kang. Buat pakan sapi ya. Buat kerbau. Iya. Buat pakan sapi nih ya. Oh, kerbau. Asrama Putri Santriwati Mahat Tahfidz Nurul Jannah. Wah, Nurul Jannah. Salah satu bahan kita adalah kopi ini, Pak. Bahan. Kenapa kita tanam kopi seperti ini ya? Ini buat bahan pupuk. Oh, bahan pupuk. Iya. Apanya? Ambil sisi kalium, beberapa Dari biji kopinya. ya, dari kulit kopinya, dari biji kopinya, semuanya kita olah. Masya Kecuali Allah. kayunya aja. Jadi memang betul-betul risetnya Ya, betul. penemuan asli nih ya, artinya nggak jiplak-jiplak orang ya. Nanti Ini apa dikasih kok ada cairannya? enggak ini Oh, ini hujan. ya, larut kertasnya. Iya, iya. Nanti akan ketemu kayak tanaman-tanaman merambat gitu ya. Oh, Kelihatan di sini ya, ini ada beberapa Iya, kali iya. dan lain sebagainya. Bagian dari jadi di sini ada pondok pesantren juga Mas ya? ada. Santri-santri Itu pesantren. Hafizul Quran ini mukim sini gitu ya mereka. Mungkin. Mukim. Juga dilatih pertanian. Ya, untuk di setiap minggu mereka ada kelas khusus ya. Ya. Assalamualaikum. Isi ya. Isi ya. Punten. Ini tempat makan santriwati. Oh, ini ada santriwati juga ya? Ya, Ada kolam ikan juga Mas? Ini kan air melimpah sini. Kolam ikan ini ya. Oh iya. Itu kita lewat jalur kita. Jadi ini ya itu ya terpadu ya. Aduh. Dunia akhirat nih. Urusan dunia dan akhirat berusaha untuk di Integrasikan. Bismillah, niatnya baik. mudah-mudahan. Udah jarang langka orang-orang seperti ini. Langka, memang betul itu. Lucu saya. Langka. Ya. Makanya perlu diseminasikan biar makin banyak untuk mengangkat keterpurukan negeri kita. Setuju. Kolam ikan. Oh, ini rencana kolam ikan. Ini kolam ikan sudah ada ikannya sih. Iya, iya. Ini untuk lauk santri. Kalau yang sudah ini nanti rencana akan bikin kosmetik Produksi kosmetik. organik lah ya, Iya. yang
Iya, iya. Kita nggak enak nyebut organik, intinya dari alam lah. Jamu herbal ya, obat-obatan herbal. Herbal lah. Iya, iya. Kalau anak-anak sedang mengaji atau apa biasanya ada ada mujair, ada aman, ada lele dan sebagainya lah, lengkap. Iya, iya. Nanam sente ini rupanya buat gurame nanti ya, mungkin ya. Ya betul. Pakan gurame ya. Tapi ini sebenarnya ini talas Bogor, Pak. Oh, talas Bogor ini ya. Betul, ini kebetulan udah selesai panen ya kemarin. Oh. Satu pohon itu bisa 5 kilo 6 kilo. Oh ya? Iya, kemarin gede-gede, Pak. Dengan perlakuan pupuk gitu ya. Ya, betul. Ya intinya bukan sekedar pupuk sih, sebenarnya bertani itu kadang kita terjebak harus pupuk gitu. Padahal belum nggak mesti harus. Mesti ya. Tapi bagaimana kebutuhan tanaman mengolah tanah itu harus bijaksana, karena pupuk itu kalau kita kasih NPK kan konotasinya NPK Iya. NPK, padahal kan tanaman itu enggak 100% atau tidak selamanya butuh NPK. Mungkin hanya butuh N-nya saja, atau butuh P-nya saja, atau K-nya saja, atau unsur hara makro lain yang lebih sedikit, mikro lain, bahkan bisa jadi butuh yang hormonal saja. Jadi itu yang mesti harus seimbang di dalam alam itu. Sebenarnya di situ bukan sesuatu yang harus pupuknya bagus ini, tidak harus. Tapi yang paling penting adalah apa yang tepat buat tanaman tersebut. Nah ini yang sering gagal petani, sehingga boros banget petani. Iya, iya. Makanya kadang-kadang biaya produksi tidak sesuai dengan pemasukan penghasilan ya. Betul. Jadi merugi petani ini. Betul. Itu masalah. Iya. Raden, gunung tanpa tutugan. Gunung Galunggung kapungkur, gunung Sumedang katunjang.